Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Mimin di Bertani Cabai. Hari ini, tanaman cabai ori 212 berusia 208 hari setelah tanam. Kali ini, Mimin akan melakukan pemetikan yang ke-17 kali. Pemetikan dilakukan pada saat pagi hari, saat cuaca sedang cerah, agar bekas luka yang ditimbulkan akan segera kering, sehingga terhindar dari penyakit. Waktu panen cabai rawit tergantung pada varietas, lokasi, dan pemupukan yang digunakan. Di dataran rendah, cabai rawit biasanya dapat dipanen pertama kali pada usia 70-75 hari setelah tanam. Sedangkan di dataran tinggi biasanya lebih lambat, yaitu pada usia 45 bulan setelah tanam. Cabai rawit yang siap dipanen memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Matang penuh, seluruh bagian buah berwarna merah. Teksturnya keras saat disentuh. Bobotnya maksimal dan bentuknya padat. Cabai rawit dipetik bersama tangkai buahnya agar tanaman tidak cepat busuk. Cabai rawit dipetik bersama tangkai buahnya agar tanaman tidak cepat busuk. Cabai rawit yang sudah dipanen sebaiknya disimpan di tempat yang sejuk, terhindar dari sinar matahari, cukup oksigen, dan tidak lembab. Cabai rawit segar tidak akan bertahan lama, tetapi jika dikeringkan daya simpannya akan lebih lama. Cabai yang sudah terlalu tua atau terserang hama dan penyakit harus dipisahkan agar tidak tercampur dengan cabai yang baik. Pada petikan ke-17 ini, Mimin mendapatkan berat 3,3 kg dari 55 batang tanaman cabai. Untuk total bobot sampai petikan ke-17, sudah mendapatkan 42 kg dari 55 batang tanaman cabai. Sehingga jika dirata-ratakan, sampai petikan ke-17, setiap pohon cabai sudah memproduksi 763 gram. Pada video kali ini, Mimin akan membahas tentang macam-macam faktor penyebab gangguan pada tanaman. Dilansir dari bumikita.id, budidaya pertanian tentu tak bisa lepas dari masalah-masalah yang mengganggu tanaman, bahkan mengancam keberhasilan panen. Setiap gangguan yang dialami oleh tanaman akan berpotensi mengurangi produktivitas panen, bahkan bisa menjadi penyebab kegagalan. Oleh karenanya, setiap gangguan pada tanaman harus kita upayakan penanganannya, agar dampak yang merugikan bisa diminimalisir sesegera mungkin, seefisien dan seefektif mungkin. Efisiensi dan efektivitas akan dapat tercapai apabila kita mendayagunakan sarana dan metode yang tepat sesuai dengan tipe gangguan yang terjadi. Oleh karenanya, kita harus betul-betul mengenali penyebab-penyebab gangguan fisiologis tersebut, baik dari gejala fisik, kronologi perlakuan pada tanaman, maupun mengamati kondisi lingkungan. Kesulitan yang dialami oleh banyak rekan petani selama ini adalah mengenali penyebab suatu gejala. Hal ini karena satu gejala dengan gejala lain mempunyai kemiripan dan bisa saja disebabkan oleh salah satu atau beberapa di antara sekian faktor penyebab. Sebagai perumpamaan, pusing itu adalah suatu gejala rasa nyeri di kepala yang kita rasakan secara langsung. Faktor penyebabnya bisa bermacam-macam, seperti terlalu banyak memikirkan masalah, kepala terbentur, tekanan darah rendah, dan lain sebagainya. Perumpamaan lain misalnya, ketika motor kita macet, faktor penyebab bisa saja kehabisan bahan bakar, kerusakan spare part tertentu, maupun gangguan elektrikal. Demikian pula pada tanaman, misalnya daun berwarna kuning. Penyebabnya bisa bermacam-macam seperti kekurangan atau keracunan unsur hara tertentu, kegagalan metabolisme, faktor genetik, atau karena terserang penyakit oleh patogen tertentu seperti virus. Tanda-tanda visual pada tanaman, seperti daun yang menguning itu disebut gejala atau simptom. Dari gejala yang nampak tersebut, lantas kita mencari penyebabnya dengan mengumpulkan beberapa kemungkinan dan menyaringnya menjadi beberapa penyebab yang disebut indikasi. Proses mencari penyebab gejala inilah yang disebut dengan diagnosa, hingga nantinya diketahui atau disimpulkan faktor penyebab yang jelas. Kemudian kita sudah bisa menentukan sarana dan metode yang tepat untuk mengatasi gangguan tersebut.